Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Delvia Eriastuti dengan nomor induk mahasiswa 22252210066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teori peluang, yakni peluang bersyarat. Nah, adapun topik yang akan kita bahas, yakni yang pertama ada hukum penggandaan, ada hukum peluang total, kebebasan, dan teorema Bayes. Sebelumnya, kita harus tahu nih, apa sih peluang bersyarat itu? Peluang bersyarat adalah apabila kejadian A ini terjadi dengan syarat kejadian B terjadi. Dapat dinotasikan seperti ini, yang dibaca peluang A dengan syarat B terjadi. Kemudian pada peluang bersyarat juga terdapat definisi, yakni jika peluang B lebih dari sama dengan 0, ini artinya peluang B ini terjadi, maka peluang terjadinya A itu dapat diketahui seperti ini. Peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A iris B dibagi dengan peluang B. Sebetulnya ini ada per semesta, ini juga per semesta. Tapi ini tidak mempengaruhi nilainya ya. Kita langsung masuk ke ilustrasinya agar lebih memahami, yakni misalkan data penduduk di usia kerja 15 tahun sampai 25 tahun ini di suatu desa seperti ini. Bisa kita lihat ya di tabelnya. Kemudian kita misalkan nih, L adalah kejadian yang terpilihnya laki-laki, B adalah kejadian yang terpilihnya sudah bekerja. Maka kalau kita mencari peluang L dengan syarat B, dapat dilakukan dengan cara seperti definisi tadi ya. Peluang L dengan syarat B itu sama dengan peluang L iris B dibagi dengan peluang B. Nah, peluang laki-laki irisan bekerja itu kan 460 ya. Kita masukkan dalam sini. Kemudian peluang B. Peluang B itu kan peluang bekerja. Yang bekerja itu ada 460 ditambah 140, yaitu 600. Jika disederhanakan akan menghasilkan 23/30. Jadi peluang laki-laki dengan syarat bekerja itu adalah 23/30. Oke, kemudian ada mereduksi ruang sampel, di mana pada mereduksi ruang sampel ini terdapat informasi tambahan yang menjadi pembatas ruang sampel. Itu tujuannya. Langsung ke contohnya saja, terdapat dua dadu sisi 6, dua dadu ya, yang seimbang dilemparkan. Ternyata keduanya menunjukkan banyak mata yang berbeda. Banyak mata yang berbeda. Tentukan peluang jumlah mata yang muncul pada kedua dadu adalah 8. Kita misalkan dulu ya. Tadi kan ada dua informasi ya. Misalkan adalah kejadian jumlah mata yang muncul pada keduanya adalah 8, dan B adalah kejadian mata dadu yang muncul itu berbeda. Awalnya itu kan semestanya adalah 36 ya, karena dia ada dua dadu. Kemudian ini misalnya S0, S awal ya, ruang sampel awal. Kemudian mengalami reduksi. Menjadi berapa? Kan di sini ada syaratnya mata dadu yang muncul itu berbeda. Kalau misalnya ada dua mata dadu, berarti ada 6 kejadian yang sama ya, kayak 11, 22, 22, kemudian 33, 44, 55, dan 6. Maka kita kurangi saja si ruang sampel awal ini dengan jumlahnya ada berapa ini? Ada 6 ya. Jadi ruang sampel akhirnya 30. Maka didapat peluang Q yakni A iris B adalah 4/30. Dari mana 4/30? Tadi kan jumlahnya itu ada 8, tapi mata dadunya berbeda. Kalau misalnya jumlah 8 itu berarti 26,
62, 35, dan 53. Ada 4 kan? Jadi ini 4 per semesta yang sudah terreduksi yaitu 30. Jadi 4 per 30 atau bisa disederhanakan menjadi 2 per 15. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke hukum penggandaan atau law of multiplication. Kalau misalnya tadi dari definisi yang sebelumnya itu ada peluang A dengan syarat B ini, rumusnya seperti ini, peluang A iris B dibagi peluang B. Kemudian ada peluang B dengan syarat A itu, peluang A iris B dibagi peluang A. Maka kita peroleh dua rumus mengenai peluang A iris B, yakni ada peluang A iris B sama dengan peluang B dikali peluang A dengan syarat B, dan ada peluang A iris B yakni peluang A dikali peluang B dengan syarat A. Itu sebetulnya seperti kayak dikali silang seperti ini ya. Ini dikali ini. Nah, gitu. Jadi dari hubungan ini kita dapat apabila ada 3 kejadian dengan irisan peluang A peluang dengan A1 iris A2 iris A3 menjadi seperti ini. Peluang A1 dikali peluang A2 syarat A1 dikali peluang A dengan syarat A1 iris A2. Kemudian ada teoremanya juga. Teoremanya seperti ini ya. Jika peluang A1 iris A2 iris dan seterusnya sampai AN-1 itu lebih dari sama dengan lebih dari 0, maka didapat seperti ini. Kita langsung ke contohnya. Si A ini memilih sebuah mata kuliah pilihan dari dua alternatif. Ada dua alternatif nih, yaitu memilih matematika dengan peluang 0,6 dan memilih ekonomi dengan peluang 0,4. Jika ia memilih mata kuliah matematika, peluang ia lulus tuh 0,6 kalau memilih matematika. Kalau memilih ekonomi, peluang lulusnya itu 0,6. Nah, yang pertama tentukan peluang ia lulus matematika, yang kedua peluang ia tidak lulus ekonomi. Kita misalkan M adalah kejadian si A memilih MK pilihan matematika dan L adalah kejadian si A-nya ini lulus MK pilihannya. Yang pertama kan dia memilih matematika dan lulus, maka kita cari peluang L iris M. Dari teorema sebelumnya, maka kita memperoleh rumusnya itu peluang M dikali dengan peluang L syarat M. Di mana peluang M-nya ini tadi diketahui ya 0,6 nih. 0,6 dikali peluang L dengan syarat M. Jadi dia memilih matematika dan lulus, itu 0,6 juga. Maka tinggal dikali 0,6 dikali 0,6 jadi 0,36. Jadi peluang si A ini lulus matematika adalah 36. Kemudian yang B ya, yang B itu tentukan peluang ia tidak lulus ekonomi. Kita misalkan E adalah si A ini kejadian A memilih MK ekonomi. Memilih MK ekonomi. Dan dia tidak lulus berarti L komplement. Jadi kita mencari peluang L komplement iris E, di mana rumusnya itu menjadi peluang E dikali dengan peluang L komplement dengan syarat E. Tadi peluang ekonominya itu tadi kita dapat adalah 0,4. Kemudian tidak lulus ekonomi, karena tadi dia peluangnya 0,8, maka dikali 1 dikurang 0,8. Itu kan sama dengan 0,2 ya. 0,2. Jadi tinggal dikali 0,4 dikali 0,2 menjadi 0,8. Jadi peluang si A tidak lulus MK ekonomi itu 0,8. Kita masuk ke hukum peluang total atau law of total probability. Ada teoremanya. Di sini misalkan B adalah suatu kejadian dengan peluang B ini lebih dari 0 atau terjadi ya ini peluang B-nya, dan peluang B komplement juga terjadi.
Maka untuk sembarang kejadian A berlaku seperti ini. Peluang A sama dengan peluang A dengan syarat B dikali peluang B ditambah peluang A syarat B komplement dikali B komplement. Kemudian ada secara umum jika B1, B2, sampai Bn, ini adalah peluangnya, merupakan partisi lepas dari peluang sampel dengan peluang BI lebih dari 0. Untuk semua I-nya itu 1, 2, sampai N. Maka untuk sembarang kejadian A berlaku seperti ini. Peluang A sama dengan sigma dari peluang A dengan syarat BI dikali peluang BI. Untuk contoh soalnya, ada 3 buah metode training, yaitu M1, M2, dan M3 digunakan untuk mentraining siswa dalam berhitung. Diketahui 20% siswa mengikuti M1, 30 siswa mengikuti M2, dan 50 siswa mengikuti training M3. Kemudian ada tambahan informasi, 4% siswa itu gagal mengikuti M1. Kemudian 2% siswa gagal mengikuti M2, dan 1% siswa gagal mengikuti M3. Jika dipilih secara acak, seorang siswa yang mengikuti training tersebut, tentukan peluang bahwa siswa tersebut gagal. Kita masukkan dulu datanya ya. Tadi kan M1 peluangnya 20%, gagal 4%. M2 peluangnya 30%, gagalnya 2%. Dan M3 peluangnya 50%, gagalnya 1%. Terus kita misalkan adalah G, kejadian terpilihnya siswa gagal yang mengikuti training. Maka peluang G ini didapat dari teorema tadi ya, rumusnya PM1 dikali P peluang G dengan syarat M1 ditambah peluang M dikali peluang G dengan syarat M2 ditambah peluang M3 dikali peluang G dengan syarat M3. Didapat, ini kita ubah bentuknya ke desimal menjadi 0,2 dikali 0,04 ditambah 0,3 dikali 0,02 ditambah 0,5 dikali 0,01, hasilnya itu 0,019 menjadi 1,9%. Kemudian ada kebebasan atau independen. Di sini ada definisinya. Jika A dan B dikatakan saling bebas, maka rumusnya seperti ini. Peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Dimana tadi sebelumnya itu kan kalau misalnya kejadian suatu peluang A itu terjadi apabila peluang B terjadi. Kalau ini peluang peluang A terjadi apabila peluang B terjadi tidak mempengaruhi peluang A. Gitu. Contohnya ya, ada sebuah dadu sisi 6 yang seimbang dilemparkan. Kejadian A adalah kejadian bahwa banyaknya mata yang muncul adalah bilangan ganjil. Berarti PA bilangan ganjil itu berarti 1, 3, 5 ya. Berarti PA-nya, karena ini cuma satu dadu, maka ruang sampelnya ada 6. Berarti 3/6. Berapa 3/6? 1/2 ya. Kemudian PB itu tadi kejadian bahwa banyaknya mata yang muncul lebih besar dari 4. Besar dari 4 berarti ada 5, 6, udah ya 5, 6 aja. Berarti 2/6 sama dengan 1/3. Kemudian PC, peluang C maksudnya, peluang C-nya itu kejadian bahwa banyaknya mata yang muncul kurang dari 4. Yang kurang dari 4 itu kan berarti 1, 2, 3 ya. Maka ada 3/6 sama dengan 1/2. Periksalah apakah A dan B adalah dua kejadian bebas yang kaya. Tadi dua kejadian bebas berarti P A iris B. P A iris B itu berapa? 1/6 ya. 6. Kemudian ini seperti ini, peluang A dikali dengan
peluang B. Peluang A-nya tadi berapa? 1/2. Peluang B-nya 1/3. 1/3 sama dengan 1/6. Nah, jika dilihat hasil ini sama ya. Jadi A dan B adalah kedua kejadian saling bebas karena peluang A iris B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Kemudian yang B kita periksa. Periksakah apakah A dan C adalah peluang dua kejadian bebas. Oke, peluang A iris C-nya itu kan berarti banyaknya mata muncul ganjil dan kejadian bahwa yang muncul kurang dari 4, berarti cuman ada 1/3, berarti 2/6. 2/6 itu 1/3 ya. Kemudian cari P A dikali P C kali PA-nya 1/2, PC 1/2, 1/4 ya. Nah, ini tuh P A iris C tidak sama dengan PA dikali dengan PC. Jadi pada kejadian A dan C ini bukan kejadian saling bebas. Nah, ini tadi ya. Oh, ini maaf. Ini bukan 1/3, 1/2. Tadi salah. Nah, salah di sini. Nah, PC-nya. Oh, ini salah. Ini harusnya PC ya, bukan PB. Jadi 1/4, 1/3 gitu. Oke, yang terakhir ada teorema Bayes. Misalkan ada himpunan peluang B1, B2 sampai Bn adalah partisi lepas dari ruang sampel suatu percobaan. Jika peluang BI lebih dari 0 atau terjadi ya, untuk semua I-nya itu 1, 2, sampai N, maka untuk sembarang kejadian A dari ruang sampel itu peluang A-nya lebih dari 0 atau terjadi untuk sembarang K, maka rumusnya seperti ini. Peluang BK dengan syarat A sama dengan peluang A syarat BK dikali peluang BK dibagi sigma N I sama dengan 1, peluang A syarat BI dikali peluang BI. Langsung ke contohnya, ini contohnya yang kayak tadi ya, soal sebelumnya itu pada soal keberapa gitu. Ada 2, 3 training. Oke, seperti ini nih, yang ini. Nih, contoh ini ya. Kemudian, jika dipilih secara acak, seorang siswa mengikuti training tersebut dan ternyata siswa tersebut yang gagal dalam training. Tentukan peluang bahwa siswa tersebut mengikuti metode M1. M1 ya. Maka kita misalkan nih, si MI-nya itu adalah metode ke I gitu. Nah, I-nya I1, 2, 3, maka M1 gitu ya. Dan G menyatakan kejadian bahwa siswa tersebut gagal dalam training. Maka dari teorema sebelumnya itu menggunakan formula seperti ini. Peluang M1 syarat G sama dengan peluang G syarat M1 dikali peluang M1 dibagi sigma N sama dengan 1, peluang G syarat M1 dikali peluang MI. Maka MI-nya ini kan yang 1, 2, 3 itu ya. Berarti 0,04 dikali 0,2 dibagi 0,4 dikali 0,2 ditambah 0,2 dikali 0,3 ditambah 0,1 dikali 0,5 sama dengan 0,42. Kalian bisa lihat datanya di sini ya, sudah dituliskan. Diubah ke bentuk desimal. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.